Halo semuanya, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jambi. Yang saya hormati juga tim dosen pengampu kita yang luar biasa, Prof. Rusdi, Dr. Evita, dan Pak Haris. Seneng banget rasanya saya, Yuhani Agustri, bisa berdiri di depan teman-teman hari ini buat ngajak kita semua membedah satu pertanyaan krusial. Pertanyaan yang, jujur aja, sering bikin kita overthinking pas nyusun tesis. Apa sih sebenarnya bentuk novelty atau kebaruan dalam penelitian R&D itu? Nah, bayangin aja sesi kita kali ini tuh kayak kita lagi naik sebuah tangga pengetahuan 3 dimensi. Kita bakal mendaki bareng-bareng dari konsep yang paling dasar banget sampai akhirnya kita nyampe di puncak sintesis. Disitulah kebaruan sejati buat proyek tesis kita benar-benar dilahirkan. Udah siap? Yuk, kita mulai pendakiannya. Sebelum kita benar-benar menginjakan kaki di anak tangga pertama, coba deh kita intip dulu mind map komprehensif ini yang bakal jadi peta jalan kita. Peta ini ibarat cetak biru dari seluruh lanskap metodologi penelitian yang mau kita telusuri. Biar nggak tersesat, kita bakal jalan sistematis, mulai dari membedah jenis pengetahuannya apa aja, bentuk-bentuknya kayak gimana, sumber pengetahuannya dari mana, terus tujuan utama R&D kita tuh apa. Sampai akhirnya, kita bakal masuk ke tahap paling krusial, menguasai cara mensintesis pengetahuan mentah tadi jadi sebuah novelty yang solid dan diakui. Peta ini bakal bikin fokus kita tetap tajam selama proses belajar hari ini. Oke, sekarang kita injakkan kaki di anak tangga pertama dari tangga pengetahuan kita. Di level paling bawah ini kita punya pengetahuan definisional. Ini sekedar pemahaman batas makna aja. Contoh di bukunya gampang, mendefinisikan media sosial sebagai sarana komunikasi abad 21. Terus, naik satu langkah, kita ketemu pengetahuan deskriptif yang mengklaim realitas berdasarkan fenomena. Misalnya nih, fakta bahwa semua siswa SMA Z pakai Facebook. Kalau kita melangkah lebih tinggi lagi, ada pengetahuan eksplanatori. Di sini kita mulai ngejawab gimana dan kenapa suatu sebab akibat terjadi, kayak ngejelasin kenapa sih kurikulum 2013 itu harus diterapkan. Dan di puncak tangga ini, sampailah kita di pengetahuan prediktif. Di tahap ini kita udah bisa memprediksi masa depan. Contohnya kayak merumuskan hipotesis kalau desain game learning yang bagus, itu pasti bakal ningkatin kemampuan kognitif siswa. Nah, coba refleksikan, fokus tesis teman-teman sekarang lagi ada di anak tangga yang mana nih? Buat memperkuat pijakan kita tentang jenis pengetahuan yang tadi, coba kita lihat tabel dari Pirainen tahun 2016 ini. Tabel ini ngasih gambaran variabel yang sangat aplikatif banget buat R&D kita nantinya. Dia membagi karakteristik pengetahuan jadi 4 hal praktis. Pertama, mengetahui apa, ini fokus ke pengetahuan eksplisit tentang gimana benda bekerja. Terus ada mengetahui mengapa buat membedah hubungan sebab akibat antar variabel teori. Nah, yang ketiga ini favorit kita di R&D, mengetahui bagaimana, yang fokus ke keterampilan prosedural pas kita mendesain produk. Terakhir dan sering kelupaan, mengetahui siapa, ini menekankan pemahaman konteks kolaborasi antar manusianya. Percaya deh, kalau dari awal kita udah mengenali keempat elemen ini, kita bakal jauh lebih gampang nyusun instrumen penelitian yang tajam. Lanjut ya, sekarang bayangin pengetahuan itu tumbuh bercabang layaknya pohon 3D yang satu ini. Dalam riset R&D, pengetahuan itu punya 3 wujud utama. Cabang pertama, pengetahuan eksplisit. Ini yang terdokumentasi jelas, kayak buku panduan. Tapi kan, sekedar baca buku panduan berenang nggak otomatis bikin kita mahir berenang ya kan? Disitulah cabang kedua berperan, pengetahuan tacit. Ini keahlian nggak tertulis yang hidup dalam pikiran dan pengalaman kita. Kayak intuisi guru senior yang bisa bikin kelas super kondusif, insting yang susah banget ditiru persis sama pemula. Nah, cabang ketiga, ini yang jadi primadona di R&D, pengetahuan embedded atau terintegrasi. Ini pengetahuan yang sengaja dirancang dan ditanamkan ke dalam sebuah sistem. Contohnya, pas kita bikin multimedia pembelajaran modern yang didesain pintar, sampai bisa bertindak seolah-olah dia itu pengganti sosok guru, keren banget kan? Setelah tahu wujudnya, dari mana sih sebenarnya kita menggali sumber pengetahuan itu? Di level paling dasar, manusia belajar dari superstisi dan intuisi. Kayak desainer yang hindarin pakai warna hitam cuma gara-gara dianggap mistis. Terus naik level ada kewenangan atau authority, di mana kita merujuk pada ahlinya. Misalnya mengutip pendapat J. Michael Spector. Ada juga kegigihan atau tenacity akibat dengar informasi yang diulang terus-menerus. Tapi ingat teman-teman, sebagai mahasiswa pascasarjana, kita harus mendaki jauh lebih tinggi. R&D yang valid itu harus bersumber dari rasionalisme yang pakai logika berpikir kuat, dipaduin sama empirisme yang menyuguhkan bukti observasi lapangan yang faktual. Nah, perkawinan antara nalar yang logis dan pengujian fakta inilah yang ngasilin puncak sumber pengetahuan kita, metode ilmiah. Bermodalkan metode ilmiah tadi, apa sih sebenarnya tujuan utama kita melakukan penelitian R&D ini? Secara spesifik, tujuan kita tuh terbagi jadi 3 tingkat kedalaman. Yang pertama, mendeskripsikan. Misalnya, kita terjun langsung ke sekolah buat lakuin observasi empiris, lihat langsung apa aja sih kebutuhan multimedia siswa. Kedua, memprediksi.
Di sini kita mencoba ngelihat ke depan, nyari korelasi antara gimana persepsi pengguna terhadap produk sama performa belajar mereka. Nah, tujuan ketiga, dan ini tingkatan paling tajam buat dapetin novelty, adalah menjelaskan. Ini tuh kemampuan riset untuk membongkar sebab akibat secara pasti. Misalnya, bereksperimen pakai e-modul kimia untuk secara saintifik membuktikan dan menjelaskan kalau produk itu memang terbukti ampuh ngurangin miskonsepsi siswa. Nah, biar kita nggak salah jalan waktu ngejar ketiga tujuan tadi, tabel dari Jackson tahun 2009 ini adalah kompas yang krusial banget. Tabel ini secara belak-belakan menjodohkan tujuan penelitian rekan-rekan dengan metodologi yang pas. Kalau tesis teman-teman murni cuma mau mendeskripsikan sesuatu, tanpa nyari sebab akibat, instrumen observasi atau survei itu udah cukup banget. Kalau mau memprediksi, silakan geser ke metode korelasional atau eksperimen semu. Tapi, kalau teman-teman benar-benar ngincer novelty yang bisa ngejelasin sebab akibat secara definitif, nggak ada tawar-menawar, kita harus mendesain penelitian eksperimen murni. Salah milih kendaraan metode ini bisa-bisa bikin kebaruan akademis kita malah dipertanyakan penguji nanti. Masih nyambung sama milih metode tadi, yuk kita cermati bareng ilustrasi dari Horvath ini. Diagram ini ngevisualisasikan dengan sangat jelas gimana jenjang penemuan itu selaras sama jenis penelitian kita. Kelihatan banget kan eskalasi tahapannya? Dimulai dari sekedar menemukan aja di ranah penelitian dasar. Lalu kita bergerak naik ke penelitian terapan yang menuntut kita buat bisa mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena, sampai akhirnya mencapai puncak tertingginya di penelitian operasi. Di ranah operasi ini, kita nggak cuma bisa memprediksi, tapi udah mampu memanipulasi variabel secara akurat. Intinya, makin tinggi jenjang yang bisa rekan-rekan capai di tesis nanti, makin substansial juga nilai novelty yang bakal kita tawarkan ke dunia akademik. Oke, sekarang kita tiba di jantung dari presentasi ini. Gimana tepatnya penemuan di lapangan itu berubah wujud jadi sebuah kebaruan? Jawabannya ada pada sintesis penelitian R&D. Sintesis itu bukan sekedar nulis rangkuman di bab 5 ya. Ini adalah proses transformasional yang butuh ketelitian ekstra. Coba bayangin kita lagi ada di sebuah pabrik pengolahan. Kita ekstrak bongkahan data mentah dari lapangan, kita saring dan kondensasi secara kolektif jadi informasi yang punya makna, terus kita hubungkan logikanya secara rasional, sampai pada akhirnya dari ujian empiris yang berulang-ulang, boom, kita berhasil menderivasi sebuah teori baru. Nah, itulah perwujudan novelty yang paling paripurna. Buat ngeliat di mana sih persisnya pabrik sintesis itu beroperasi, kerangka dari Piranina ini memfragmentasinya dengan sangat elegan. Perhatikan deh, posisinya proses penciptaan novelty itu ternyata ada tepat di persimpangan dua dunia. Di sisi kiri, kita punya lingkungan desain dan pengembangan, ini ngewakilin realitas masalah di lapangan dan keterbatasan teknologi di sekolah. Di sisi kanan, kita berpijak pada basis pengetahuan, yaitu landasan teori mapan yang emang udah ada dari ahlinya. Nah, sintesis kebaruan itu justru mekar di tengah-tengah persimpangan ini. Lewat sebuah siklus berulang di mana kita ngerancang produk sebagai solusi, sambil di saat yang sama kita terus-terusan mengkaji dan menyempurnakan teori dasarnya, proses iteratif yang bolak-balik tadi bisa kita lihat lebih mendetail di alur logika gambar 10.3 buatan Prof. Rusdi ini. Flowchart ini tuh ibarat bukti visual kalau sintesis kebaruan terjadi secara kontinu di setiap fase metode R&D kita, bukan cuma pajangan di akhir bab. Dimulai dari fase analisis kebutuhan, masuk ke fase desain, sampai ke fase pengujian, kita dituntut buat terus-menerus mengekstraksi data jadi informasi. Terus disintesis jadi pengetahuan yang muaranya ke teori. Pemahaman ini sangat kritikal loh buat kelulusan kita. Artinya apa? Instrumen penelitian teman-teman harus udah dirancang buat siap nangkep data bermutu sejak hari pertama kita turun ke lapangan buat analisis kebutuhan. Sebagai pamungkas dari rangkaian proses tersebut, kita ketemu sama model perubahan Horvath. Sejujurnya, ini adalah wujud paling sempurna dari analogi tangga pengetahuan yang kita omongin di awal tadi. Ngubah data lapangan jadi teori R&D itu menuntut kita naik anak tangga ini dengan super disiplin. Kita mulai dari paling dasar dengan mengagregasi atau ngumpulin data mentah hasil uji coba. Dari situ, pelan-pelan kita turunkan asumsi-asumsi dasarnya. Terus kita mulai mengkonstruksi embrio teorinya, lalu kita justifikasi proposisi logikanya. Teori itu harus terus-terusan diuji sampai tervalidasi. Kalau udah tahan banting, barulah di titik tertinggi kita sukses mengonsolidasi sebuah teori ilmiah yang udah benar-benar teruji. Keren kan? Nggak kerasa kita udah sampai di akhir pendakian akademis kita hari ini. Kesimpulannya apa sih poin krusial yang bisa kita jadikan landasan buat tesis kita? Pertama, novelty itu nggak jatuh dari langit. Dia harus dibangun secara sekuensial, berurutan, layaknya kita naikin anak tangga keilmuan tadi. Kedua, wujud pengetahuan yang kita hasilkan itu bisa bermacam-macam. Bisa berupa dokumentasi eksplisit, ngebangun keahlian tacit, atau wujud kecerdasan yang udah embedded tertanam di dalam produk kita sendiri. Dan yang ketiga, kebaruan akademis yang sah itu cuma bakal lahir kalau kita mau bersusah payah melakukan sintesis, yaitu ngubah fakta lapangan yang tadinya berserakan jadi sebuah kristalisasi kerangka teori baru lewat metodologi yang ketat dan disiplin.
Sebagai penutup, sebelum kita buka sesi diskusi kelas kita yang hangat ini, saya punya satu saran sekaligus tantangan nih buat rekan-rekan yang udah mantap milih jalur R&D. Coba tanyain ke diri sendiri sekarang. Di anak tangga tujuan mana sih proyek tesis saya berpijak saat ini? Terus, apa saya udah nyiapin instrumen yang pas supaya data dari lapangan tuh nggak sekedar jadi tumpukan angka, tapi beneran bisa disintesis jadi teori dengan novelty yang powerful. Selalu ingat ya teman-teman, inovasi yang berdampak itu lahir dari desain yang terencana dengan baik. Terima kasih banyak atas perhatian luar biasa dari rekan-rekan mahasiswa dan juga tim dosen sekalian. Saya Yohani Agustri, yuk kita lanjut ke sesi diskusinya.